Mirai. Nggak tugas apa ya? Telah habis lah. Jam 4:30. Iya. Yes. Saiki ada tugas ayo. Gak ada sih kayaknya. Cek aja guys. WhatsApp. Oke. Oke. Kepenyiaran. Iya. Kayak video. Meet. Meet. Suaranya kedengeran nggak ini? Oke, kayaknya udah masuk sih ini. Oke, Rek, ini, aduh, tugasnya bundain loh. Gimana kelanjutan videonya? Ini udah tanggal 15, dikumpulin tanggal 17 loh. Gimana? Nggak tahu toh, aku bingung. Sebenarnya kita bisa sih ngerjain dengan cara tagnya kita gantian, cuman susah gitu loh. Walaupun tag bisa gantian, tapi kita susah buat menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dalam videonya. Gara-gara covid nih, semua jadi ribet. Tapi iya sih emang, soalnya kan kemarin juga sempat Google Down, habis itu YouTube juga, terus nggak bisa gimitan kan kita. Nah, tak pikir kemarin itu sinyalku, soalnya di rumahku ini kebetulan sinyalnya suka hilang-hilang loh. Ternyata kalian juga kan. Jadi nih kemarin kan kayak sempat terganggu juga kan kelompokannya. Jadi aku takutnya aku nanti juga terganggu, soalnya emang rumahku ini servernya jelek. Enggak, detik ini kayaknya emang Google sih. Aku tadi coba mail, Google Meet, Google, pokoknya semua layanan Google lah itu down. Di rumahku juga gitu. Ini sampai trending di Twitter loh ini. Tuh kan, aku tadi juga buka Google nggak bisa. Makanya semua itu ribet pokoknya. Nggak, kita online ini ribet banget. Aku tadi buka Google nggak bisa, buka YouTube nggak bisa, dan di rumah doang kita juga nggak bisa explore kan. Andai kan kalau offline pasti nggak akan seribet ini sih. Bener, apalagi bayar UKT juga masih full. Tapi kadang ya seadanya lah, fasilitasnya kurang juga. Tapi ada hikmahnya nggak sih, karena ada pandemi ini, ada sisi positif dan negatifnya gitu loh. Mungkin hikmah negatifnya itu seperti tadi ya, keluhan-keluhan kita seperti server, bosen, pengen ketemu temen, dan lain-lain. Cuman bagiku yang anak rantau, sisi positifnya tuh banyak sekali. Kayak misal nggak usah bayar kos, habis itu hemat uang bulanan, habis itu ketemu keluarga setiap hari, makan bareng keluarga setiap hari, habis itu nggak usah jalan ke kampus, siap-siap ke kampus, habis itu kayak lebih praktis nggak sih kalau menurutku. Jadi semua tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya, dan kita tuh nggak harus memandang sisi negatifnya terus, tapi kita harus berpikir positif juga. Oke, terus ini kita gimana? Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo meski demikian. Sejak awal pemerintah ini benar. Dunia kita sedang terluka oleh makhluk kecil yang bernama corona.
Lebih tepatnya, makhluk ini dinamakan virus corona. Virus ini datang dari negeri yang jauh, berjuluk tirai bambu, kata orang-orang. Virus ini menjangkiti tubuh manusia dan bahkan bisa membunuhnya. Saat ini ada lebih dari 188 negara di dunia yang menderita akibat virus ini. Sulit rasanya untuk bisa berdiri lagi. Pemerintah memutuskan untuk mengambil keputusan paling bijak, yakni dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sama seperti biasanya, hanya saja kita diwajibkan untuk memakai masker, jaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer setiap saat. Karena seperti yang kita tahu, virus ini kecil, bisa menyebar dengan cepat, tanpa terlihat. Dilema yang luar biasa juga dirasakan oleh mereka yang bekerja di jalanan, antara mencari uang atau menjaga diri. Yang jelas, keluarga di rumah juga membutuhkan sesuap nasi untuk bisa bertahan hidup. Saya seorang mahasiswa, tidak bisa menyumbang banyak. Saya hanya bisa berdiam diri di dalam rumah, berharap agar tubuh ini tetap sehat dan tidak menyusahkan negara. Sebelum virus ini menyerang di dunia, semua berjalan seperti biasa. Bertemu guru, bercanda dengan teman-teman, kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sampai hari itu tiba. Hari di mana media ramai tentang virus corona. Skalanya mulai berubah. Tidak ada lagi kuliah bertatap muka atau bercanda tawa bersama teman-teman. Karena kita semua harus belajar dari rumah. Bagaimana dengan perkuliahan? Semua kegiatannya dilakukan secara online. Kita bertatap muka atau berkomunikasi pada jejaring massa. Lucunya, banyak sekali kebiasaan mahasiswa yang dibawa ke rumah. Tidur saat kuliah, makan saat kuliah. Mungkin mereka jenuh dengan banyaknya tugas. Gimana nggak jenuh? Terkadang tugas kelompok yang biasanya dikerjakan bersama-sama jadi terbebankan pada satu orang. Bicara soal rindu, dengan teknologi saat ini, kita bisa saja berhubung dengan teman-teman, meskipun hanya secara virtual. Tetapi, kita tetap perlu bersyukur. Kita masih bisa belajar di rumah, dan keadaan sehat dan juga aman. Berikut sejumlah pelanggaran PSBB di sejumlah daerah seperti tidak mengenakan masker. Selama dunia aja semua libur kamu. Selain pendidikan, banyak sekali hal-hal yang terjadi yang tidak terduga. Ada suka, ada duka, ada sedih, ada tawa. Selain itu, perputaran uang mendadak berhenti, dan semakin banyak keluarga tanpa sesuap nasi. Tempat favorit kita juga sudah tutup karena sepi tanpa pembeli. Dan juga makin banyak orang egois yang memaksakan diri untuk tetap berkumpul tanpa protokol kesehatan yang seharusnya mereka lakukan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk melaksanakan sila-sila pada Pancasila, terutama saat pandemi seperti ini, yaitu menumbuhkan makna kesatuan, gotong royong, dan tidak saling menyalahkan antar golongan atas persebaran virus. Dan jangan lagi menyebarkan berita hoax yang mampu memecah belah keluarga. Mari, kali ini kita saling bahu-membahu dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tidak sulit untuk melakukannya dengan cara hal-hal yang mudah, seperti memakai masker,
tidak berpergian ke tempat ramai, selalu menjaga jarak satu sama lain, tetap memakai hand sanitizer, dan tidak keluar rumah bila tidak penting. Kita harus tetap optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa halangan apapun. Amin.